Baik saudara-saudara, kita akan dengar firman Tuhan. Saya beri judul firman Tuhan pada pagi ini, perencanaan. Ya, judulnya perencanaan adalah kunci keberhasilan. Dan kalau kita bicara soal perencanaan, satu kota yang bisa kebanjiran seperti ini, saya yakin perencanaannya juga kurang bagus. Ya, banyak yang dirubah, dilanggar sehingga akhirnya saudara melihat kota kita sering kebanjiran. Ini sebetulnya problemnya adalah perencanaan yang sering dilanggar. Tetapi dalam hidup kita juga seringkali ada musibah. Karena apa? Karena nggak ada perencanaan. Nah, setiap kita yang mau sukses, kita harus punya perencanaan dalam hidup kita. Mari kita lihat Lukas pasal 14, Injil Lukas pasal 14, ayat 28 sampai 32. Lukas 14 ayat 28 sampai 32. Dan untuk ayat pendahuluan ini saya mengajak setiap kita membaca bersama-sama dengan suara yang keras. Apakah semua siap? Semua siap ya? Ayo kita baca. Walaupun banjir tetap semangat saudara ya. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikan. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Ya, berarti sampai di sini. Saudara-saudara, melalui perumpamaan, ada 2 perumpamaan yang Yesus sampaikan. Sebenarnya di sini Tuhan dengan jelas mendorong setiap kita untuk membuat perencanaan di dalam hidup kita. Baik perencanaan hidup secara keseluruhan maupun rencana dalam pekerjaan dan bisnis kita. Di dalam ayat tadi yang baru saja kita baca disebutkan siapa orang yang mau membangun menara yang tidak duduk dulu untuk membuat perencanaan dan menghitung biayanya. Sehingga jangan sampai bisa memulai tetapi tidak bisa menyelesaikan. Akhirnya orang akan mencemooh dan berkata, tuh lihat mulai bisa tapi tidak bisa menyelesaikan. Lalu dalam perumpamaan yang kedua, Yesus juga memberitahukan siapa raja yang mau berperang yang tidak duduk dulu dan membuat perencanaan dan perhitungan. Supaya bisa menghitung kekuatannya dan merencanakan bagaimana bisa mengalahkan musuh. Tapi kalau nggak yakin ya lebih baik kirim utusan lah. Lebih baik berdamai daripada perang kemudian kalah. Nah, inti dari ilustrasi yang disampaikan dalam ayat tadi adalah bahwa di dalam hidup ini untuk bisa berhasil dibutuhkan yang namanya perencanaan. Katakan sama-sama, perencanaan. Katakan sama-sama, buat rencana. Amin. Saudara-saudara, ada satu peribahasa atau kata-kata mutiara yang saya kutip dan saya ingin tampilkan. Kata-katanya berkata begini. Gagal merencanakan berarti merencanakan kegagalan. Sukses merencanakan berarti merencanakan kesuksesan. Jadi kalau saudara gagal merencanakan, sebenarnya saudara sedang merencanakan kegagalan dalam hidup saudara. Janganlah saudara gagal dalam merencanakan supaya kita bisa menjadi orang yang sukses. Ayo kita mau merencanakan sungguh-sungguh kehidupan kita, bisnis kita, dan pekerjaan kita. Saya teringat seorang jenderal yang sangat terkenal. Jenderal ini sudah mengikut dalam 3 peperangan yang besar saudaraku. Namanya Jenderal Douglas MacArthur. Nah, Jenderal Douglas MacArthur ini, saudaraku, dia berkata, I shall return. Kenapa dia berkata I shall return? Rupanya
Jenderal Douglas MacArthur ini ingin menguasai Filipina pada waktu itu. Tetapi karena jenderal ini merasa dia kuat dan pasukannya besar, maka dia tidak punya sebuah perencanaan yang matang. Dia pikir dengan pasukannya yang hebat, persenjataan yang bagus, gampanglah Filipina bisa dia taklukkan. Tapi ternyata dia gagal, saudaraku. Dan waktu dia gagal, dia berkata, saya akan balik. Tapi I shall return, saya akan balik kembali. Dan saya akan bikin perencanaan yang matang. Dan sejarah mencatat bahwa memang Jenderal Douglas MacArthur ini kembali. Dan akhirnya dia berhasil menguasai Asia Pasifik. Termasuk menguasai Filipina. Dan apa yang dia katakan waktu dia menguasai Filipina? Dia bilang begini, percayalah bahwa tanpa perencanaan yang matang, saya tidak bisa masuk Filipina. Jadi pada akhirnya dia harus mengakui bahwa di dalam peperangan tidak sekedar tentara yang hebat, tidak sekedar persenjataan yang canggih, tetapi dikatakan perencanaan yang matang adalah kunci dia bisa menaklukkan dan masuk menguasai Filipina. Nah, hari ini saya ingin kita berangkat dengan keyakinan yang sama bahwa dalam tahun 2014, karena ini masih bulan Januari saudara ya, saya ingin kita semua memiliki kesamaan pemahaman bahwa kalau kita mau sukses, mau berhasil, nggak cukup hanya modal kuat, nggak cukup hanya gelar lulusan Amerika atau lulusan dari mana, tetapi kita membutuhkan sebuah perencanaan yang matang dan seksama. Yang setuju katakan amin. Supaya semangat, coba berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Nah, untuk bisa punya perencanaan yang bagus, perencanaan yang matang, yang akan membawa kita kepada keberhasilan, ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Ya, dalam kita menyusun perencanaan. Tapi saya harap semua kita sudah punya persamaan. Yaitu bahwa kita harus membuat apa? Rencana, perencanaan, planning. Kalau enggak kita enggak bisa sukses. Mari kita lihat hal-hal yang perlu kita lakukan dalam membuat perencanaan. Yang pertama, sertakan Tuhan dalam perencanaan. Ini hal yang paling basic. Pada waktu saudara membuat perencanaan, maka saudara harus mengikut sertakan Tuhan. Baik di dalam doa, saudara berdoa, maupun saudara berpatokan kepada kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Perhatikan Yakobus 4 ayat 13-15. Kenapa sih kita harus menyertakan Tuhan? Kenapa kita harus mengikut sertakan Tuhan waktu kita membuat sebuah perencanaan? Saya akan bacakan untuk saudara semua Yakobus pasal 4 ayat 13-15. Ya, firman Tuhan berkata begini. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ya, berhenti sampai di sini. Kenapa kita harus melibatkan Tuhan? Sebab ternyata hidup ini banyak yang tidak bisa diprediksi. Kalau saudara di dalam kehebatan saudara merasa nggak perlu Tuhan. Padahal kita nggak tahu besok apa yang terjadi. Berapa banyak, saya nggak tahu hari kemarin dan hari ini, pernikahan-pernikahan yang sudah direncanakan begitu megah akhirnya batal. Karena kita nggak tahu bahwa akan terjadi apa? Banjir. Tuhan bilang, kamu itu nggak tahu apa yang terjadi besok, tapi dengan sombongnya kamu berkata, aku akan bikin ini, aku akan bikin itu. Saya ingat bulan Februari, saudaraku, saya pernah diundang untuk memberkati pernikahan satu pasangan, itu sudah dipersiapkan luar biasa megahnya, saudaraku. Tapi akhirnya terjadi banjir yang dahsyat, lebih dahsyat dari sekarang. Saya masih ingat betul itu, saya dijemput di rumah. Karena saya pendeta yang pemberkatan, saya harus berangkat ke hotel. Itu saya naik truk yang tinggi, saudaraku. Bayangkan itu pertama kali seumur hidup saya pemberkatan nikah dijemput naik truk, saudaraku. Karena tidak tahu apa yang terjadi.
Kita harus melibatkan Tuhan, mengikut sertakan Tuhan dalam perencanaan kita. Sebab manusia itu terbatas. Pengetahuannya terbatas. Dia tidak tahu apa yang terjadi besok. Rencananya bisa gagal total. Tetapi kalau kita mengikut sertakan Tuhan, saya yakin melalui doa, melalui kita bertanya pada Tuhan, perencanaan kita akan jauh lebih matang, akan jauh lebih berhasil. Alasan yang lain saudaraku, kenapa kita harus melibatkan Tuhan dalam perencanaan kita? Sebab kita khawatir rencana kita bertentangan dengan rencana Tuhan. Rencana kita seringkali berbeda dengan rencana Tuhan. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 berkata begini. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi kalau kita membuat rencana dan ternyata itu bertentangan dengan rencana Tuhan, saya pastikan pasti gagal. Saya tidak tahu saudara punya rencana apa, tapi sudahkah engkau melibatkan Tuhan dalam rencanamu dengan doa dan menyerahkan semua rencana saudara dan berkata, Tuhan kalau ini memang sesuatu yang enggak benar Tuhan, saya mau buka judi togel, itu enggak usah doa saudaraku. Udah pasti bertentangan dengan rencana Tuhan saudaraku. Tetapi ada hal-hal yang agak tipis. Dan kadang-kadang kita nggak tahu bahwa itu sebetulnya bukan rencana Tuhan. Atau sebetulnya tidak melanggar. Saudara merencanakan A. Tapi Tuhan bilang, nak yang B lebih bagus. Mau A atau mau B? Kalau saya mau yang paling bagus saudaraku. Itu sebabnya penting merencanakan segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Sebab Tuhan tahu yang terbaik. Saudara mungkin berpikir, wah ini cewek yang paling cocok buat saya. Kalau saudara tidak berdoa, atau saudara berdoa tapi maksa Tuhan. Kalau yang doa berserahkan Tuhan, saya sudah mau sama cewek ini Tuhan. Tapi ya terserah Tuhan. Semua rencana saya serahkan sama Tuhan. Kalau memang ini baik biar jadi, kalau enggak Tuhan kasih yang lain. Tapi seringkali doa kita enggak seperti itu. Doa kita bagaimanapun juga. Saya enggak mau tahu Tuhan. Saya mau kawin sama dia, itu maksa. Itu bukan melibatkan Tuhan, itu maksa Tuhan. Tuhan punya yang terbaik dalam hidup kita. Rencana Tuhan lebih tinggi dibanding rencana kita. Itu sebabnya penting di dalam setiap perencanaan saudara melibatkan dan mengikut sertakan Tuhan. Hal yang selanjutnya saya pikir ini beberapa alasan ya. Dan ini alasan yang terakhir mungkin kenapa kita harus melibatkan Tuhan. Sebab apapun yang kita lakukan tanpa Tuhan, Alkitab berkata menjadi sia-sia. Segala hal yang kita lakukan tanpa Tuhan menjadi sia-sia. Mazmur 127 ayat 1 berkata, nyanyian Siara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Kalau bukan Tuhan yang bangun pabrik saudara, percuma. Kalau bukan Tuhan yang membangun karir saudara, sia-sia. Saya melihat banyak orang membangun karirnya puluhan tahun, runtuh dalam beberapa hari. Ada orang membangun bisnisnya luar biasa. Tapi kalau bukan Tuhan yang membangunnya dan merestuinya, semuanya nol saudaraku. Tidak ada artinya. Penting sekali untuk melibatkan Tuhan. Saya teringat ada satu orang pemuda saudaraku. Dia memulai bisnisnya, ini terjadi di Amerika. Anak muda ini seorang yang sangat ambisi. Membangun sebuah bisnis di kota Chicago namanya. Dan biasa anak muda sekarang kan merasa yang di sini nggak ada, di banyak tempat, saudaraku banyak ya. Anak muda merasa semua udah tahu. Ya, bahkan banyak orang tua bilang, saya ini ngirim anak jauh-jauh kuliah ke Amerika, pulang-pulang hanya buat berantem dengan saya, katanya gitu saudaraku. Karena merasa, wah saya udah tahu semua. Ini anak muda merasa udah tahu semua. Jadi dia buka usaha saudaraku. Dengan semua kepandaiannya dan modalnya. Saudara tahu 3 bulan gulung tikar. Salah satu temannya di gereja berkata, sebagai teman saya ingin memberikan masukan. Oh silakan, namanya orang udah bangkrut saudara. Dia bilang, kesalahan terbesar kamu adalah bahwa kamu tidak melibatkan Tuhan dalam bisnismu. Dari sejak awal aku melihat, kamu gak pernah membawa dalam doa. Kamu gak pernah bertanya pada Tuhan,
Berdoa minta pimpinan Tuhan. Untuk apa yang kau rencanakan, untuk apa yang kau mulai, untuk apa yang kau akan lakukan dalam bisnismu. Saudara, akhirnya pemuda itu sadar. Dia kemudian berkata, oke, aku pikir ya aku terlalu mengandalkan diri sendiri. Dia mulai berdoa. Dan akhirnya bersama dengan Tuhan, dia membangun satu usaha baru. Membuka sebuah perusahaan keju, saudaraku. Anak muda ini. Dan sekarang perusahaan keju ini menjadi keju terbesar di dunia. Anak muda itu bernama G.L. Craft. Ya ini. Sekarang udah rada tua tuh dia. Fotonya foto tua. Dan karena dia memasukkan Tuhan sebagai partner seniornya, dia bilang Tuhan punya saham di perusahaan saya. Jadi setiap bulan atau setiap tahun, saya nggak tahu bagaimana cara dia menyisihkan dari pendapatan bersih perusahaan Craft ini, dia sisihkan 25%. Bukan 10% tapi 25% dari income perusahaannya diberikan untuk pekerjaan Tuhan. Sehingga G.L. Craft ini terkenal sebagai penyumbang terbesar gereja baptis di Amerika. Dia terlibat dalam kegerakan anak-anak muda, KKR Youth, seminar-seminar anak muda, saudara, dan dibiayai oleh Craft ini. Dia memberikan 25% kepada Tuhan dari hasil bisnisnya. Dan dia mengatakan satu kalimat yang sangat menarik. Dia bilang begini, satu-satunya investasi yang pernah saya buat, yang telah secara konsisten membuat dividen meningkat, adalah uang yang saya berikan pada Tuhan. Jadi tiap kali dia memberikan 25%, Tuhan telah membuat bisnisnya makin berkembang secara luar biasa. Dan Craft telah mendonasikan 180 juta dolar. Saya nggak tahu kalau dirupiahkan berapa tuh ya, 180 juta dolar. Saya rasa triliun ya udah ya. 180 juta dolar untuk kelaparan dunia. Craft Food punya armada mobil berpendingin yang berkeliling ke daerah-daerah yang kekurangan, membagikan buah, sayuran, dan makanan bergizi secara gratis. Jadi orang yang melibatkan Tuhan dalam rencananya, hebatnya apa? Begitu dia sukses, dia merasa perusahaan itu juga milik Tuhan. Saudara bisa nangkep maksud saya? Kalau saudara merasa bisnis itu karena saudara hebat, gak melibatkan Tuhan, begitu saudara dapat duit, saudara gak pernah berpikir untuk membantu orang lain, menolong orang lain. Tapi Craft dia pernah bangkrut. Dan begitu dia melibatkan Tuhan, mengikut sertakan Tuhan dalam setiap rencana bisnisnya berhasil luar biasa. Dia bilang Tuhan punya saham di perusahaannya. Tapi sebelumnya paling bagus dia berkata perusahaan saya milik Tuhan. Nah, itu paling bagus. Tapi gak apa-apa, dia sadar bahwa Tuhan punya andil. Dan dia memberikan dan dia berkata gak tambah miskin, itu dividennya makin gede dari waktu ke waktu. Dan dia bagikan banyak untuk orang-orang yang membutuhkan. Saya tantang setiap saudara yang hidupnya hanya ya asal menjalani hari-hari. Kita sepakat tahun ini awal tahun buat perencanaan. Dan pada waktu kita membuat perencanaan nomor 1, mari kita melibatkan dan mengikut sertakan Tuhan di dalam setiap perencanaan kita. Yang setuju katakan amin. Dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang kedua, di dalam kita membuat perencanaan, yang pertama melibatkan Tuhan. Yang kedua, dengarkan nasihat orang yang pandai dan dewasa rohaninya. Sebenarnya poin ini bisa saja dengarkan nasihat orang lain, tidak apa-apa. Tapi kita nggak boleh dengarkan setiap orang ngomong. Paling tidak dia orang yang menguasai bidangnya. Kalau dalam hal rohani orang yang memahami kebenaran firman Tuhan. Amsal 24 ayat yang ke-6 berkata begini. Karena hanya dengan perencanaan, sekali lagi ditekankan, hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang. Dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Garis bawahi kata penasehat yang banyak. Saya tidak tahu apakah ketika saudara membuat sebuah perencanaan, membuka bisnis, pekerjaan apa, saudara suka tanya orang yang lebih senior enggak? Sebab sekarang banyak orang punya uang dikit ya, beli tanah 5.000 meter, lalu dibangun klaster kecil-kecilan atau dibangun apartemen. Sebab 5.000 meter udah bisa bikin satu tower misalnya. Tapi seringkali banyak yang gagal saudaraku. Dan saya melihat banyak orang yang melihat gampang itu bisa berhasil, itu bukan berhasil. Enggak segampang itu. Ada banyak hal-hal yang kecil-kecil yang saudara perlu tahu.
Alangkah baiknya kalau kita memulai sesuatu yang kita nggak terlalu expert di bidang itu, kita telepon. Oh, di gereja itu ada tuh. Itu ada seorang om developer yang wah hebat tuh, kita telepon. Om, kapan ada waktu? Ngobrol, saudaraku. Tanya hal-hal yang kita mungkin nggak tahu. Karena apa? Karena dalam membuat perencanaan penting sekali sudah dapat masukan. Masukan dari orang-orang yang ahli di bidang itu. Yang mengerti lebih banyak mungkin dibanding kita. Kalau menyangkut hal-hal rohani yang berhubungan dengan firman Tuhan, alangkah baik saudara telepon pembimbing rohani saudara atau mentor saudara dan telepon, saya mau bisnis ini, apa yang harus saya lakukan ya? Secara firman Tuhan ini melanggar apa enggak ya? Terus bagaimana langkah-langkah yang harus saya lakukan yang kira-kira buat supaya Tuhan berkenan dan lain sebagainya. Sangat bagus. Jadi dalam membuat sebuah perencanaan bukan asal membuat. Tapi kita harus membuka telinga kita dan mendengarkan nasihat dari orang lain yang ahli di bidang itu. Seorang yang ahli dalam bidang properti namanya Donald Trump. Dia bilang begini, Donald Trump. Saya tidak tahu semua. Saya membutuhkan nasihat dari orang lain yang ahli di bidangnya. Jadi dia mendengarkan orang-orang yang hebat dan ahli di bidangnya. Dia pernah mendengarkan nasihat yang membuat dia selamat. Seorang, saya lupa ya, dia bilang gini, temannya, seorang hebat. Tidak selamanya matahari bersinar, tapi dia nangkep betul. Oh, dalam properti pun itu ada masa-masanya. Jangan terlalu percaya diri dan saudara menggenjot habis-habisan. Tidak selalu matahari bersinar, ada masa-masanya, itu maksudnya. Wah, dan dia selamat dari kebangkrutan beberapa puluh tahun yang lalu. Beberapa nasihat-nasihat penting dia dengarkan, saudaraku. Dan itu yang membuat Donald Trump menjadi orang yang dalam perencanaannya betul-betul mempertimbangkan berbagai hal. Dan dia akhirnya menjadi orang yang sukses. Eleanor Roosevelt berkata, hanya orang sombong yang tidak mau menerima nasihat. Orang yang bijaksana meminta nasihat. Jadi kalau saudara berpikir gak perlu nasihat orang lain, jangan-jangan kita adalah orang sombong. Alangkah baiknya kita membuka telinga kita dan meminta nasihat dari orang-orang yang lebih berpengalaman dari kita. Juga kepada orang-orang yang mungkin orang tua kita. Saya melihat kadang-kadang zaman ini banyak anak-anak muda yang berpikir maminya itu bodoh. Saya masih ingat orang tua saya pernah bilang waktu ada satu hal. Mami saya berkata, kamu jangan pikir mami kamu tuh bodoh. Dan itu masih ingat betul. Dan memang ibu saya bukan seorang yang sekolah tinggi atau gimana. Tapi orang tua dengan usia yang jauh lebih lama hidup di dunia. Mami saya bilang, dan doa orang tua yang mengasihi anaknya membuat mami kamu ini punya banyak hal yang bisa memberikan kontribusi dalam kesuksesan kamu. Dan jangan kamu anggap mami kamu bodoh. Dan saya masih ingat sampai hari ini. Ibu saya berkata, jangan kamu berpikir mami kamu bodoh. Ada banyak hal yang perlu kamu dengar. Jadi kita jangan terlalu sombong dan berkata, saya tahu semua. Oh, papi mami kalah pendidikannya sama saya. Tapi saya ingin beritahu, papi mami orang tua kita, dia hidup jauh lebih lama dari kita. Dan punya pengalaman hidup yang luar biasa. Yang akan memperkaya kita, yang menyelamatkan banyak hal pekerjaan hidup kita. Dan perencanaan kita akan jauh lebih berhasil kalau kita mendengar nasihat orang lain. Jadi hari ini ambil keputusan bikin perencanaan. Dan buka telinga dengan rendah hati, dengar nasihat dari orang lain yang punya pengalaman lebih dari kita. Yang setuju katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, tetapkan tujuan atau visi yang jelas. Jadi rupanya saudara tidak akan pernah bisa buat perencanaan kalau saudara tidak punya tujuan. Dan rupanya, sekali lagi saya katakan rupanya, kenapa banyak orang tidak membuat perencanaan dalam hidupnya? Kenapa saudaraku? Sebab ternyata dia gak punya tujuan. Kalau saudara tidak punya tujuan dalam hidup saudara, memang susah bikin perencanaan. Dan saya pikir gak perlu, kenapa? Apa yang perlu direncanakan? Perencanaan kan adalah langkah-langkah supaya kita bisa mencapai apa? Tujuan.
Dan rupanya saudaraku, itulah yang membuat banyak sekarang orang bosan hidup. Orang kalau bangun tidur nggak punya tujuan, wah bosan hidup saudara. Saudara pergi ke mall punya tujuan dan tidak punya tujuan, beda. Gaya jalannya ketahuan. Saya sambil duduk aja saya bisa lihat kok, ini ibu nggak punya tujuan. Udah nggak punya tujuan, jalannya pelan nggak jelas. Berlima nutupin jalan saudaraku. Pernah saudara lihat, ini udah pelan, kita mau buru-buru. Orang kalau punya tujuan ya, pergi ke mall, jalannya tuh lebih cepat. Tak kemana, tak. Paling males tuh ya kalau ditanya, kamu ke mall mau ngapain? Nggak tahu, muter-muter. Makan kali, mau makan apa? Juga nggak tahu, makannya juga nggak tahu. Akhirnya jadi, kenapa banyak orang bosan hidup? Karena dia nggak punya tujuan. Sangat penting dalam hidup itu punya tujuan. Dan tujuan itu yang mengarahkan energi kita. Dan kalau kita sudah menetapkan tujuan, baru kita bisa membuat planning, perencanaan. Oh saya mesti begini, harus lakukan ini supaya mencapai tujuan saya. Baik itu bisnis dalam bisnis saudara. Mungkin tahun 2014 saudara belum bikin perencanaan untuk bisnis saudara. Bikin. Tapi harus ada tujuannya dulu. Visinya dulu. Nah tujuan yang kita buat itu saya usulkan dan saya rasa di banyak buku saudara bisa baca, itu harus jelas. Harus jelas dan terukur. Jangan tujuannya terlalu umum. Makanya ada satu pedoman yang disebut dengan SMART ya. SMART. Nah SMART itu saudaraku singkatan. Tujuan harus dibuat dengan tuntunan SMART. S yang pertama itu adalah spesifik. Tujuan harus spesifik. Jangan saya bilang tahun 2014 saya ingin jadi pengusaha yang berhasil. Itu terlalu umum. Coba bisa lebih spesifik lagi, pengusaha yang berhasil dalam bidang apa? Saya ingin menjadi pengusaha yang berhasil dalam bidang apa sudah misalnya? Restoran. Udah lebih spesifik ya, saya mau jadi pengusaha yang berhasil dalam bidang restoran, makanan. Tapi kalau bisa lebih spesifik lebih bagus. Sebab restoran itu macam-macam. Kalau saudara makin tidak fokus, seperti khotbah saya 2 minggu yang lalu, itu makin kemungkinan berhasil makin kecil. Karena fokus itu ada power di situ. Kalau bisa saya mau jadi pengusaha yang sukses dalam bidang makanan, jual makanan atau restoran, yaitu restoran apa? Nah, lebih bagus lagi kalau bisa spesifik. Chinese food. Ya udah Chinese food aja kembangin. Jaringan restoran Chinese food. Jangan restoran apa aja. Indonesian food buka, Chinese food buka, Padang buka, Japanese buka. Repot saudaraku, ngatur satu jenis aja belum tentu berhasil apalagi semua mau dibuka. Salah ngirim bumbu bisa ketuker ntar. Misalnya nih ngomong kosong aja. Misalnya Chinese foodnya ketuker bumbu Padang, itu Chinese food rasa Padang ntar. Atau apa begitu. Jadi saudara di dalam menetapkan tujuan spesifik. Tujuan harus spesifik. Saya mau tahun ini saya akan fokus pada bisnis restoran. Masakan Chinese food. Fokus ke situ. Itu lebih bagus. Tapi ada yang banyak Pak yang sukses. Oh, beda-beda. Ya ada sih, cuman saya yakin kekuatan fokus. Ya, spesifik. Terus M, karena smart ya, SM, measurable, dapat diukur tingkat keberhasilannya. Nah gereja ini kadang-kadang susahnya apa? Karena keberhasilan dalam gereja itu selalu orang mempertanyakan, jumlah sih banyak, tapi rohaninya payah. Nah memang susah, karena memang bukan hanya jumlah, tapi juga tingkat kerohanian. Hanya yang paling bisa diukur apa? Ya jumlah. Kalau kerohanian itu agak sulit.
Sebab di gereja kayak malaikat, keluar gereja kayak setan, banyak tuh. Nggak bisa tahu kita. Iya. Bahkan di beberapa gereja itu cara mengukur kerohanian jemaat sengaja ditaruh kayak dompet ketinggalan. Tapi gereja tuh udah dipenuhi dengan kamera. Ada 3 dompet dilepas. Ini pendetanya ngomong sama saya. Saya taruh Pak 3 dompet Pak. Kita mau cek sejauh mana jemaat menangkap kebenaran firman. Katanya gitu saudara. Jemaatnya bertumbuh. Taruh dompet ada uang 1 juta di beberapa tempat. Dan pendetanya bilang, ini kata pendetanya loh, saya nggak tahu. Pendetanya bilang 3 dompet kita taruh Pak, 3-3-nya balik. Sebab orang nemu nggak dikantongin, nemu setor ke gereja. Ini ada dompet ketinggalan. Saya nggak tahu kalau di sini bisa nggak gitu. Handphone meleng dikit hilang. Sebab ya kita nggak tahu, tidak semua jemaat, apalagi di Central Park gitu kan ribuan orang, banyak yang handphone hilang. Nah, jadi orang kan bilang, itu gereja lu memang banyak tapi maling katanya, gitu saudaraku. Saya bilang, oh yang maling itu bukan jemaat, itu penyelundup saya bilang. Kan kita nggak bisa tahu siapa yang datang ke gereja, betul nggak saudaraku? Halo, kok nggak yakin nih? Jemaat pasti tidak nyolong. Yang nyolong penyelundup, gitu. Ya setuju katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Specific, measurable, attainable. Attainable sama realistis ini mirip-mirip. Tujuan tersebut dapat dicapai, tujuan tersebut realistis. Kita nggak bisa bilang gereja ini kita punya tujuan. Dan kita targetkan tahun depan jemaatnya 100.000. Nggak realistis, betul nggak? Nggak realistis. Tapi saya yakin akan terjadi pelipat gandaan. Sekarang gereja-gereja di Amerika yang masuk top 10, 10 besar, itu gembala sidangnya umurnya 40, below 40. Di bawah 40 tahun, jemaatnya 30.000, 25.000. Dengan gaya khotbah yang memang beda. Sekarang kan banyak visual, banyak foto, banyak video. Karena sekarang generasi visual, orang harus banyak lihat. Dan gaya-gaya khotbah anak-anak muda. Di bawah 40 tahun jemaatnya 20-30.000. Gedung gerejanya paling segede ini. Tapi dia sekali khotbah, dia buka gereja di kampus-kampus. Di kampus mana, berapa kali kebaktian, 5.000, kampus mana 5.000, kampus mana 5.000. Dia khotbah dari pusatnya, sekali khotbah langsung di relay. Jemaatnya 30.000. Ya tapi kita melihat setiap tujuan, target juga harus realistis. Lalu yang terakhir saudaraku, SMART, SMART, timely. Tujuan tercapai dalam jangka waktu tertentu. Misalnya saudara mau bilang, omset perusahaan saya 3 kali lipat. Harus disebutkan pada akhir 2014 gitu. Dalam tahun ini akan terjadi 3 kali lipat. Jangan 3 kali lipat, kapan? Senyampe nyantar, nggak bisa. Harus saudara kasih time frame-nya. Nah kalau saudara sudah punya tujuan yang jelas seperti itu, nah saudara akan mudah untuk membuat perencanaan. Yang setuju katakan amin. Saudara yang muda-muda dari sekarang, perencanakan. Saya baca tokoh-tokoh yang hebat tuh ya, umur 20 tahun itu sudah menetapkan tujuan hidup loh. Salah satunya ada seorang yang namanya Lou Holtz. Lou Holtz ini pelatih tim rugby Notre Dame. Itu kalau rugby itu di Amerika itu olahraga mungkin nggak tahu nomor berapa ya David ya. Nomor 1 ya. Nah ini sekarang wajahnya udah tua gini ya. Waktu dia umur 20 tahun, dia telah menulis 108 tujuan yang ingin dia capai. Dan pada tujuannya meliputi ini yang saya catat ya, memenangkan kejuaraan nasional bagi tim yang dia ikutin. Terus bagi tim yang dia latih. Terus salah satunya bisa menerbangkan pesawat. Dan salah satu yang menjadi tujuannya adalah makan malam bersama presiden di Gedung Putih. Ada 108. Dan saat dia umur 70 tahun, ia telah mencapai 102 dari tujuan-tujuan yang ingin dia capai. Udah tercapai 102.
luar biasa. Jadi saudara harus menetapkan tujuan. Supaya apa? Tujuan itu membuat saudara membuat perencanaan. Kalau nggak ada tujuan itu tadi, umur 25 bosan hidup. Yang saya heran nih saudara, banyak anak-anak muda ketemu saya bilang, saya tuh nggak ngerti untuk apa hidup. Saya kadang-kadang bosan hidup Pak. Bangun tidur pagi, muter-muter malam, tidur lagi besok pagi. Jalan kerja sore sampai rumah malam, tidur besok ya pagi lagi katanya. Apalagi kalau tiap hari ceplok telur, tambah cepat bosan hidup tuh. Ceplok telur terus tiap pagi saudaraku. Kenapa? Karena dia tidak punya tujuan. Nah kalau saudara nggak punya tujuan, nggak punya perencanaan. Jadi hidupnya begitu-gitu aja. Saya berharap saudara punya tujuan dan tetapkan tujuan setinggi mungkin. Jangan bikin tujuan hidup biasa-biasa. Apa tujuan hidupmu? Menjadi orang yang survive. Wah nggak jelas. Menjadi orang yang bisa ngasih makan istri dan anak. Wah hampir semua orang melakukannya. Tetapkan tujuan. Nggak apa-apa, agak tinggi. Ambisi itu nggak apa-apa, asal jangan ambisius. Kita mesti ambisi. Tapi ambisi untuk keberhasilan dan ujung-ujungnya semua tujuan hidup harus untuk kemuliaan Tuhan. Di luar itu nol, nggak ada arti. Semua dalam bisnis kita, saya doakan semua bisnisnya luar biasa. Tiap tahun double. Sampai orang bilang, oh itu hebat luar biasa dia. Oh itu anak Tuhan, cinta Tuhan. Dia sibuk loh, tapi tiap minggu pelayanan loh. Wah bener loh, angkut-angkut kursi. Tapi di sini enggak lah. Oh ada juga ya Pak ya, Martin ya. Wah. Besoknya triliunan minggu angkat kursi Pak. Wah luar biasa. Tetapkan tujuan. Lalu kita bikin perencanaan. Dan saya percaya setiap kita tahun 2014, setiap saudara pasti berhasil. Kenapa? Karena Tuhan memang punya rancangan keberhasilan untuk setiap kita. Yang setuju katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Dan ketika kita sudah menetapkan tujuan dan tujuannya jelas, Bill Gates bilang begini, apabila Anda sudah memiliki tujuan yang jelas, Anda akan lupa dengan makan pagi Anda. Saudara bisa nangkap gak maksudnya? Orang itu kalau udah punya tujuan jelas, bangun pagi itu sangat bergairah. Bangun pagi itu wah semangatnya luar biasa. Sampai breakfastnya aja lupa. Saking semangatnya itu maksudnya. Saudaraku. Mana gambar Bill Gates-nya? Kok gak ada? Nah itu Bill Gates. Jadi dia itu sangat bergairah dalam hidupnya. Dan dia bilang, dia menggambarkan orang yang tahu tujuan hidupnya. Makan paginya lupa. Karena punya gairah yang luar biasa. Saya berharap kita ini punya gairah yang luar biasa. Ini khotbah saya 2 minggu yang lalu. Masih ingat ya? Nomor 1 Tuhan menghendaki kita menghadapi hidup dengan apa? Lupa. Saya khotbah di sini gak sih minggu pertama? Hah? Oh nggak ada ya, pantes, sorry. Ya saya yang lupa berarti. Minggu pertama saya perjamuan kudus saja ya. Oke, pantes dari tadi kok nggak nangkep, saya pikir sudah lupa. Iya, kita harus menjalani hidup dengan semangat, dengan bergairah. Dan orang itu semangat bukan asal semangat, dia tahu tujuannya, bergerak kemana, perencanaannya jelas. Dan dia tahu dia pasti berhasil. Karena Tuhan merencanakan keberhasilan bagi setiap kita. Yang percaya berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Oke, jadi yang pertama apa tadi saudaraku? Dalam perencanaan kita harus mengikut sertakan Tuhan. Yang kedua? Hah? Iya, dengarkan nasihat orang lain. Yang ketiga? Tetapkan tujuan. Yang keempat, yang terakhir, perencanaan ini dalam perencanaan menyusun strategi. Jadi perencanaan itu saudaraku, kita menyusun strategi. Dalam hal apapun, termasuk pelayanan pun, itu ada strateginya. Sudah tanya sama pengurus, kita kadang-kadang rapat berjam-jam ya sambil minum, sambil makan juga sih. Strateginya gimana sih nih? Supaya kita punya tujuan, punya visi tercapai, oh mesti begini, mesti begitu, banyak. Ada strategi. Amsal 20 ayat 18, Amsal 20 ayat 18 berkata, rancangan terlaksana oleh pertimbangan. Sebab itu berperanglah dengan apa? Siasat. Jadi perencanaan itu di dalamnya
ada siasat, ada strategi. Kalau saudara membaca di Alkitab, dalam orang-orang yang hebat, kenapa mereka sukses seperti Yusuf menjadi raja muda di Mesir? Dia punya planning dan ada strategi di situ. Kenapa pada akhirnya Yusuf perintahkan, pokoknya di setiap kabupaten bangun lumbung, bangun lumbung, bangun lumbung. Karena ada 7 tahun masa kelimpahan. Nah 7 tahun masa kelimpahan ini mereka akan mengumpulkan, gak dihabiskan. Jadi kalau saudara diberkati Tuhan, saudara harus membantu orang lain, yes. Tapi saudara harus ada yang namanya disimpan. Itu gak dosa. Kalau di Alkitab banyak, disimpan. Dan menyimpan untuk masa-masa kekeringan, 7 tahun di mana akan ada masa kekeringan. Itu kan strategi sebetulnya. Kayak perusahaan-perusahaan yang kita bisa sering lihat. Karena saya hobi minum di Starbucks ya. David juga hobi Starbucks. Tadi pagi udah Starbucks, nggak ngajak saya dia. Saya baca, Starbucks kan punya tujuan menjadi penjual kopi yang terhebat, terbesar di dunia. Padahal kalau saya bilang Starbucks itu kopinya bukan paling enak, setuju nggak saudara? Banyak kopi-kopi lain lebih enak dari Starbucks. Tapi Starbucks itu menjual lifestyle. Dan setiap tahun dia merubah strategi berdasarkan perkembangan zaman. Dan saya kemarin baca strateginya Starbucks tahun ini dan mulai tahun ini mungkin jalanin. Bahwa Starbucks itu mau merubah image bahwa minum kopi itu sebetulnya hal yang tidak baik. Itu mau dirubah. Kan selalu minum kopi, jangan minum kopi, jangan minum kopi. Nah Starbucks strateginya tahun ini dimulai orang minum Starbucks untuk kesehatan. Nah, dia lagi bikin strategi itu. Dia akan mengeluarkan produk-produk baru. Jadi produknya itu dalam rangka strateginya dan bagaimana memasarkannya. Jadi nanti dia tuh ada, saya lihat belum keluar nih produk ini. Tapi nanti dia minumannya banyak mengurangi lemak. Lalu ada buah-buah yang bisa bikin lebih sehat, ditaruh sebagai toppingnya. Saya belum dapat, mungkin next, nggak tahu bulan depan. Lalu dia mulai menulis. Berdasarkan risetnya bahwa orang yang minum kopi itu pembakaran lemaknya 2,5 kali lipat dibanding orang yang tidak minum kopi. Dia mengedukasi orang supaya orang masuk minum Starbucks. Bukan lagi, gue lagi bikin dosa nih minum kopi. Nggak begitu. Tapi dia merasa minum kopi itu lebih sehat. Nah kita lihat apakah dia berhasil dengan strateginya. Tapi saya mulai baca. Dan perusahaan-perusahaan yang besar yang saya tahu, yang saya cukup kagumi, saya biasa buka. Kan dia ada websitenya, ada tulisan strategi. Dan strategi saya amati, oh kenapa dia sedang leading ya, dalam sektor ini kenapa dia hebat ya. Oh luar biasa. Atau ada strategi yang dibuat. Kita gak bisa ceritakan karena ini bukan pelajaran tentang perusahaan, bukan. Tapi di dalam banyak hal termasuk di gereja. Intinya begini, gereja ini percaya kuasa Tuhan. Kita mendoakan saudara diurapi. Tapi itu bukan kemudian melepaskan kita dari tugas kita. Urapan itu menjadikan kita punya strategi yang bagus. Urapan itu menjadikan kita cerdas melebihi kecerdasan orang kuliah. Urapan itu yang turun atas Yusuf dan menjadikan dia cerdas. Urapan itu yang turun kepada Daniel sehingga Alkitab berkata dia melebihi yang lain karena punya excellent spirit. Excellent spirit datang dari mana? Urapan. Jadi di gereja ini bukan hanya orang maju, ditumpangin tangan, diurapi, itu yes penting. Itu untuk breakthrough orang perlu menerima itu. Tapi urapan itu menjadikan cara kerja kita jauh lebih baik. Kita punya strategi, kita punya perencanaan. Saya mendorong setiap saudara, orang-orang muda di sini, biasakan hidup, jangan bilang asal jalanin aja. Tetapkan tujuan dan punya planning. Dan planning ini libatkan Tuhan. Dengar nasihat orang lain. Dan minta supaya kita punya strategi yang baik. Saya baca banyak perusahaan-perusahaan yang luar biasa. Bagaimana mereka sampai jualan. Itu banyak perusahaan yang saudara pikir untung, itu rugi masih. Kopi-kopi yang ditayangkan di televisi itu kan banyak jemaat kita. Kita gak perlu lah, nanti kan kesangkanya saya lagi promosi lagi. Tapi di beberapa gereja, kayak di Central Park, kemarin kalau ada produk apa ya dikasih semua ya Pak? Sabun ya bukan?
Jemaat kita bikin sabun. 5.000 jemaat semua kasih sabun ya. 5.000 jemaat kasih sabun semua di Central Park. Bikin kopi. Mungkin 5.000 dikasih kopi semua. Saudara tanya sama yang bikin, perusahaan-perusahaan besar kok itu. Saya tanya langsung ke orang. Kita rugi dulu Pak. Itu kan strategi, market diambil dulu. Udah market dikuasai, harga naikin pelan-pelan. Yang penting rebut market dulu. Nah saya baca. Nah kenapa ini penting disampaikan? Karena anak Tuhan harus lebih pintar dari orang dunia. Karena saudara diurapi oleh Tuhan. Bisnismu akan meningkat. 2014 bisnis saudara double, triple. Omsetnya diberkati Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Gereja ini harus menjadi kesaksian bahwa orang yang ikut Tuhan itu diberkati dan berhasil. Hari ini mari kita datang pada Tuhan, minta Tuhan mengurapi kita. Tujuannya jelas, bikin perencanaan. Libatkan Tuhan, jangan beranggapan pintar. Libatkan Tuhan, minta nasihat orang lain. Dan bikin strategi yang baik. Saya percaya tahun ini tahun kita semua. Tahun kuda apa gak penting. Ya, tahun boleh ganti, anak Tuhan selalu diberkati Tuhan. Saya gak percaya roda berputar. Oh roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Saudara cari di Alkitab, gak ada. Kalau anak Tuhan bilang filosofinya roda berputar dan sebagainya, itu bukan Alkitab. Alkitab saya gak berkata begitu. Tidak ada roda berputar. Jalan hidup orang benar seperti fajar sampai rembang tengah hari. Dia naik, dia diberkati untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kalau ada masalah, bukan turun berarti. Masalah mempertajam kita. Membuat kita lebih mengerti apa yang harus kita kerjakan untuk perkara yang lebih besar. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Di tempat ini tidak ada seorang pun yang gagal. Semuanya diberkati untuk kemuliaan Tuhan. Berikan kemuliaan bagi